Kembali lagi di News Siang, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Putusan Pengadilan Tinggi justru menguatkan vonis pidana mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang putusan banding Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat berlangsung secara terbuka. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan terdakwa Ferdy Sambo. Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah benar, sehingga vonis pidana mati terhadap Sambo dikuatkan pada tingkat banding. Pihak yang nyata bertanggung jawab terhadap saksi Putri Chandrawati. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mengkaji sebagaimana terdapat di atas serta mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan penuntut umum, berita acara sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 769/PB/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, termasuk memori banding dan kontra memori banding dari terdakwa dan penuntut umum. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Yudek Fakti nomor 796/PB/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat serta benar secara hukum. Namun Ferdy Sambo tidak hadir dalam persidangan ini. Pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjelaskan pihaknya tidak mewajibkan untuk menghadirkan terdakwa maupun jaksa penuntut umum dalam sidang banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya banding Sambo, banding Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sidang putusan banding Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat berlangsung secara terbuka. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak yang diajukan terdakwa Putri Chandrawati. Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah benar lantaran Putri tidak mencegah perbuatan suaminya Ferdy Sambo, sehingga vonis 20 tahun penjara terhadap Putri dikuatkan pada tingkat banding. Ada apa, Ibu? Dan dijawab terdakwa, Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah oleh banding Ricky Rizal Wibowo yang juga ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan begitu Ricky Rizal tetap dihukum pidana selama 13 tahun penjara. Meski pengajuan banding ditolak, namun Ricky Rizal belum mau menyerah. Ricky dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan kasasi. Pengajuan kasasi tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Ricky, Erman Umar. Erman bahkan mengatakan bahwa putusan yang diberikan kepada Ricky Rizal merupakan asumsi dan mengabaikan fakta persidangan. Sementara itu banding Kuat Ma'ruf juga ditolak. Dengan keputusan tersebut, Kuat tetap dihukum pidana penjara 15 tahun penjara. Kuat dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dengan demikian, sidang banding kemarin menolak semua banding terdakwa. Putusan nomor 56/2023 PT KPK menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. KPK mengamankan barang bukti uang 2,8 miliar rupiah. KPK menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022. Pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang dimaksud meliputi Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, Sumatera, serta jalur kereta baru di Sulawesi Selatan yang belum lama diresmikan Presiden.
Korupsi pada sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga berpotensi menurunkan kualitas jalur kereta dan akan membahayakan keselamatan pengguna layanan. Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan, pemenangan, pelaksanaan proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Penerima uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari 14,5 miliar rupiah. KPK mengamankan sejumlah barang bukti dan uang dalam pecahan rupiah dan dolar senilai 2,823 miliar rupiah. 10 orang tersangka ditahan di rutan KPK untuk 20 hari ke depan. Para tersangka dijerat pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sebelumnya KPK menjaring 25 orang dalam operasi tangkap tangan di Semarang, Surabaya, Depok, dan Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Rapat kerja Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI kemarin dihebohkan dengan aksi seorang wanita yang tiba-tiba berteriak histeris menuntut bertemu dengan Kapolri. Aksinya baru reda setelah Kapolri berjanji akan menemuinya. Cuma ingin dibahas dan diterbitkan TR, Pak. Jangan sampai kita ini mengatakan apa yang nggak ingin mengatur. Kita cuma ingin menyuarakan kebenaran, Pak. Kita terima. Kita cuma ingin menyuarakan kebenaran. Ribuan korban, Pak. Ibu masuk ruangan Pak. Jangan expose Pak. Ya udah cukup. Perempuan ini berteriak histeris saat Kapolri sedang rapat dengan anggota DPR. Kapolri sempat berhenti bicara karena teriakannya sempat terdengar hingga ruang rapat. Perempuan ini mengaku korban investasi bodong. Perempuan tersebut kemudian tenang karena Kapolri janji menemuinya usai rapat. Sebelumnya tak tanggung-tanggung, Asrena Jenderal Bintang 2 Polri berusaha menenangkan perempuan tersebut. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Yudi Richard, iNews melaporkan. 10 hari mendekati Lebaran, Pelabuhan Nusantara Parepare terus dipadati pemudik dari berbagai daerah. Informasi selengkapnya saja berikut tetap di iNews Siang.